Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ya, pada malam hari ini kita bersama Mbah Pur atau Mbah Ipung dan bersama Mas Pria. Kita tadi habis ziarah di tempatnya Mbah Daman Huri Prawoto. Ya Mbah ya. Ya, betul. Dan kita semua diberikan juga kesehatan jasmani dan rohani, bisa berkumpul lagi pada malam hari ini, dan juga kita ziarah di makamnya Mbah Daman Huri. Dan selanjutnya ya kita langsung saja Berjoget. biar Mbah Pur aja yang bicara nih, atau yang beri masukan, kita tinggal dengerin aja nih Mbah. Yang pasti gini ya teman-teman ya, kita tuh enjoy aja gitu loh, nggak usah tegang, nggak usah apa gitu. Kalau tegang ya sama istrinya, kalau yang punya istri gitu aja. Ngapain tegang-tegangan gitu, nggak bagus ya. Yang pasti seperti itu. Yang kedua nih, kita melakukan segala sesuatu itu harus punya fokus. Jadi fokus tersebut kita arahkan kemana, kan seperti itu. Jadi nggak geranggam, nggak grogi, nggak apapun. Kalau kita punya niatan ya fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Seperti pepatah yang mengatakan kemarin ya, yang dari leluhur kita ya, kalau kita melihat ke belakang boleh saja, tetapi apapun yang kita kerjakan di belakang, ketika kita melihat ke belakang kembali, jadikan itu adalah sebuah motivasi, ataupun jadikan hal itu sebagai support supaya kita bisa maju. Kalaupun seandainya memang kita di belakang tadi melakukan sebuah kesalahan, jangan sampai kita ke depannya melakukan sebuah kesalahan yang sama. Kalaupun seandainya memang di belakang kita itu sebuah sesuatu yang mungkin benar, ya lakukan kebenaran tersebut ke depannya, minimal continue seperti itu. Jangan sampai malah surut, istilahnya seperti itulah. Jadi malam ini teman-teman, ini di channel Iqbal Misteri ya, juga malam ini kita melakukan ziarah, sebenarnya ziarah ke makam Mbah Daman Huri Prawoto. Beliau adalah seorang guru mulia, guru yang benar-benar guru alim alamah. Jadi bukan guru sembarangan teman-teman. Beliau alim benar-benar alim. Jadi susah untuk ditiru, dan kita berusaha untuk tadim. Loh Kang, sampean alumni situ? Enggak, saya enggak alumni situ, kita semuanya enggak alumni situ, tetapi beliaulah yang mengarahkan kita, terutama saya ke Mbah Syekh Hambali Lasem, emang beliau. Jadi kalau ditanyain apakah sampean alumni situ, tidak, tetapi emang beliau guru kita, karena kita setiap kali sowan diberikan satu arahan, diberikan satu bimbingan secara rohani, seperti itu Kang Waluyo. Apa yang mungkin ditanyakan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan tentang Mbah ya, Mbah Yai Daman Huri ya. Waktu beliau masih hidup, apakah yang diberikan beliau arahan atau wejangan atau bimbingan kepada Mbah Pur sendiri? Oke, jadi teman-teman, beliau tuh tahu wadah atau tahu tempat di mana beliau tuh mau memberikan satu arahan kepada siapa, itu tahu gitu loh. Jadi nggak asal. Kalaupun seandainya memang dilihatnya dia ngaji di situ, otomatis yang diberikan arahan hanya, ya bukan hanya, yang diberikan arahan mengenai apa, anak itu belajar di situ. Kalau mengenai
kitab ya mengarahkan tentang kitab, tafsir. Kalau yang di situ dilihatnya sudah memiliki kejiwaan terhadap tasawuf dan lain sebagainya juga diarahkan ke situ. Salah satu contoh, ada seorang teman saya yang di situ itu diarahkan malah justru ke dapur. Jadi tidak semuanya diarahkan untuk ke dapur. Jadi yang lainnya disuruh ngaji, yang anak-anak itu malah disuruh untuk ke dapur gitu loh. Dan menurut saya ini sesuatu yang emang pas. Begitu juga dengan saya, terutama juga dengan Kang Mat Muzirin. Pas beliau ketika kita sama-sama ke sini itu emang diarahkan untuk segala sesuatu yang berada di jalan sebenarnya. Jadi diarahkan untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan gimana hidup bermasyarakat, mengenai hati, mengenai cara-caranya gimana kita untuk berkolaborasi dengan siapapun. Yang pasti yang diberikan, yang ditekankan kepada saya dan Kang Mudirin ini mengenai hati, teman-teman. Jadi diarahkan mengenai hati. Kalau seandainya memang ada satu pertanyaan yang tidak, sebenarnya beliau memahami semuanya ya teman-teman. Cuman kalau seandainya memang itu berhubungan dengan entah itu hikmah, entah itu masalah tasawuf dan lain sebagainya, itu diarahkan kepada yang bersangkutan gitu loh. Salah satu contoh pas pada waktu saya dulu menanyakan segala sesuatunya itu malah justru diarahin ke Mbah Hambali Lasem. Jadi hal ini tidak diambil beliau semua gitu. Ada tempat-tempat, ada pos-pos tertentu yang mungkin oh ini bagian itu, oh ini bagian ini dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Apalagi spray nambahin dikit Mas. Berarti intinya beliau memberi arahan tergantung wadah atau tempatnya Pak ya? Ya pasti kalau beliau tuh tidak salah, karena beliau tuh zaman dulu menurut cerita dari ulama-ulama Kuawur itu beliau sudah ngajar ke Kuawur seperti itu loh. Zaman dulu nggak ada kendaraan dan beliau dari sini berjalan sampai Kuawur mengajar, Kuawur Kincir lah ya, wakil Kuawur Kincir mungkin, dan mungkin sampai ke Wotan juga itu dengan jalan kaki. Ini menandakan bahwa hati beliau itu memang benar-benar bersih dan pengen menyebarkan Islam tanpa pamrih sekalipun. Itu yang memang sangat luar biasa. Yang berkenaan dengan apa yang ditanyakan, apakah beliau mengarahkan kepada seseorang itu sesuai sama pos dan wadahnya, tentu sangat tentu, dan beliau tidak salah gitu loh. Beliau tuh paham dengan segalanya Kang, cuman beliau tidak semuanya tuh diambil. Kalau emang tidak emang kesayangan beliau gitu loh. Itu bahkan ada cerita-cerita dari teman-teman, jika ada murid atau santri yang bertanya tentang hikmah ataupun yang neko-neko itu tidak dikasih. Bahkan itu dari masyarakat dan lain sebagainya nggak pernah dikasih. Paling didoakan, yang penting ibadah seperti itu. Yang penting kita lakukan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu arahan beliau. Dan beliau pun nggak salah, karena ini walaupun beliau memahami dan mempelajari hal ini, tetapi beliau paham mana pos-pos yang mungkin harus didatangi atau diarahkan. Atau gini maksud saya, ketika si santri itu menanyakan sesuatu yang berkenaan tentang hikmah atau apa, ini diarahkan kepada yang bersangkutan gitu loh, enggak semuanya di situ. Seperti berarti beliau intinya khusus ahli kitab Mbah ya? Kitab ya. Kitab ya, tapi sekali lagi ya, beliau komplit sebenarnya.
luar biasa komplit dan sangat ditakdimi. Yang sangat saya herani ketawaduan beliau. Ini salah satu cerita ya. Beliau Mbah Syekh Hambali itu sebenarnya ya wallahu a'lam. Iya. Mbah Hambali pernah di sini entah berguru entah enggak. Tetapi walaupun Mbah Hambali mengakui bahwa Mbah Daman ini adalah gurunya, tetapi Mbah Daman tidak mengakui kalau Mbah Hambali itu muridnya. Bahkan justru Mbah Daman Huri mengakui Mbah Hambali ini gurunya. Jadi ini ketawaduan beliau berdua yang sangat luar biasa, sama-sama mengakui saya muridnya gitu loh. Itu saling mengakui, Mas. Saling mengakui muridnya, bukan mengakui gurunya. Dan ini sangat susah untuk ditiru kan. Yang pasti untuk era-era sekarang ini kan biasanya malah justru dia tuh murid saya, kan seperti itu. Bahkan nanti yang sebelah sana mengakui dia tuh murid saya, kan seperti itu. Tapi beliau enggak. Saya muridnya gitu loh. Saling mengakui ya. Kalau Mbah Syekh Hambali mengakui muridnya Mbah Daman Huri, tapi Mbah Daman Huri mengakui bahwa dia tahu muridnya Mbah Syekh Hambali. Jadi luar biasa, dan yang ini adalah hati teman-teman. Enggak hanya kajian dalam meja ataupun dalam forum ngaji, tetapi di situ malah justru harus dibawa ke ranah masyarakat. Jadi sebenarnya inilah yang namanya ngaji gitu loh. Ngaji itu bukan hanya pas pada waktu di dalam satu majelis, tetapi dibawa keluar atau diadopsikan, diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sebenarnya yang ngaji itu seperti itu. Enggak harus di masjid atau di musla, enggak harus. Bukan gitu. Salah tangkap ya. Ngaji di dalam majelis, kalau hanya di dalam situ nggak diterapkan ke dalam masyarakat untuk apa? Itu loh maksud saya. Jadi nggak ada gunanya kan. Kalau hanya ngaji terus tidak diadopsikan atau tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat untuk apa? Padahal itu tujuannya ngaji itu kan untuk kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya untuk di satu majelis itu toh. Gitu loh maksudnya. Apa lagi? Mas Pri ada tambahan, Mas Pri? Ada, Mas. Apa lagi ya, Mbak ya? Yang pasti seperti itulah. Makanya jadi orang yang cerdas semua. Jangan goblok-goblok nemen-nemen semuanya ya. Jangan goblok-goblok lah. Cukup saya yang goblok. Kalian semuanya harus pinter gitu loh. Cerdas, pinter semuanya. Saya sendiri nggak apa-apa yang goblok. Enggak, ini mau nusan tadi berarti Mbah Syekh Hambali pernah kesini berarti Mbah dulu ya? Iya pernah. Pernah ke Mbah Daman Huri ya? Dan banyak cerita kok. Banyak cerita-cerita beliau yang ada di sini. Pokoknya banyak lah cerita-cerita beliau yang ada di sini banyak. Dan semuanya nggak mesti harus dipublikasikan. Yang pasti yang berkenaan dengan kehidupan apa sebenarnya atau tuntunan apa yang harus kita ambil untuk kita adopsi, untuk kita jalankan dalam kehidupan bermasyarakat itu aja. Kalau yang lain-lain yang nggak masuk akal dan lain sebagainya, ya ya kalau sampean percaya, kalau enggak, yang pasti ada hubungan sangat erat antara beliau sama Mbah Daman Huri seperti itu. Sudah cukup, Mbah ya? Ya kamu cukup apa belum kok? Mas Pri ada tambahan nggak, Mas Pri? Sedikit nggak ada. Nah, jadi teman-teman berpikir itu salah satu dari konsentrasi kita. Berpikir dengan baik, dengan cepat itu adalah salah satu fokus kita. Kita nggak akan pernah
bisa berpikir ketika mendapatkan satu tekanan. Nah, ya. Jadi kita berusaha untuk berpikir dalam satu tekanan, berpikir dalam tekanan dan menemukan satu solusi yang benar-benar pas. Ini yang menjadi fokus kita sebenarnya, kan. Jadi kita nggak akan ada tekanan, nggak akan ada satu pemikiran yang waduh saya tertekan. Karena apa? Kita dibelajari untuk hal itu. Kalau kita selalu tertekan, pemikiran kita selalu pusing dalam satu hal saja, itu sangat membahayakan. Kita mudah untuk putus asa. Padahal beliau semuanya itu orang-orang yang luar biasa, yang tidak hanya menghadapi dirinya sendiri, keluarganya, tapi juga orang-orang yang datang ke beliau semuanya membawa masalah. Nggak ada yang tidak membawa masalah. Tidak ada orang yang senang yang datang ke beliau. Tapi beliau semuanya memberikan satu solusi yang memang benar-benar tepat dan membuat hati yang datang tuh mongkrok gitu loh. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan juga, yang harus kita tiru. Lah kalau seandainya kita dikit-dikit terus mendapatkan satu tekanan sedikit terus pusing, bingung, nggak bisa berpikir, ya gimana? Nggak seperti itu. Jadi teman-teman mungkin jangan ditiru ya, omongan yang nggak benar ini jangan ditiru, ambil hikmahnya saja. Ya kalau emang lagi kayak gini seperti ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf lah atas apa yang terucap dari saya yang memang sekiranya tidak pantas untuk ditiru, jangan ditiru, tetapi ambillah sebuah hikmah sehingga kalian bisa mengadopsinya atau mengambilnya, aplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakatmu. Insya Allah kalau seandainya memang hal itu dilakukan, ya insya Allah sesuatu yang baik dan benar, karena ajaran dari ulama kita kita tidak ada sesuatu yang memang salah, itu enggak ada. Kalau yang salah memang diri kita sendiri gitu loh. Kalau beliau semuanya yang memang benar-benar ikhlas terhadap Tuhan, Gusti Allah, saya yakin beliau semuanya adalah satu kebenaran, karena berdasarkan dari apapun itu sesuatu yang pas, yang benar, yang beliau semuanya meniru dari adab Nabi kita Rasulullah SAW. Dari saya sampai di sini, dan mungkin kurang lebihnya seperti itulah ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, gitu Kang. Ya, dulur, terima kasih ya untuk arahan atau masukan dari Mbah Pur ya, khususnya ya. Terima kasih untuk Mbah Pur, arahan kepada kita. Intinya kita disuruh untuk fokus di segala bentuk apapun atau keadaan apapun. Intinya kita harus fokus, harus bisa mengambil keputusan yang tepat ya kita ya. Ya kita cukup sekian dulu ya. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat.